Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai turunan fungsi yang terdiri dari aturan rantai, turunan fungsi tingkat tinggi, dan turunan fungsi implisit. Saya, Akhtar Bikodri, akan menjelaskan mengenai aturan rantai. Apa itu aturan rantai? Jadi pada dasarnya turunan dengan aturan rantai menggunakan fungsi komposisi, di mana Y sama dengan F bundaran GX sama dengan F GX. Misal U sama dengan GX, maka Y sama dengan FU. Teorema aturan rantai. Diketahui Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jika G diferensiabel pada X dan F diferensiabel pada U sama dengan GX, maka turunannya Y aksen sama dengan F aksen U kali U aksen sama dengan F aksen GX kali G aksen X. Y aksen adalah turunan dari Y, yaitu F aksen U. F aksen U adalah turunan dari FU dikali U aksen, yaitu turunan dari U. Dapat ditulis juga dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contoh, tentukan turunan dari y sama dengan 2x pangkat 2 min 2 pangkat 5 dengan aturan rantai. Misalkan u sama dengan 2x kuadrat min 2, maka du per dx sama dengan 4x. Y sama dengan u pangkat 5, maka dy per du sama dengan 5u pangkat 4. Maka sesuai bentuk yang ada di sini, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, yaitu dy per dx tadi itu adalah turunan dari y. Dy per du adalah 5u pangkat 4 dan du per dx adalah 4x. Maka turunan dari y atau dy per dx sama dengan 5u pangkat 4 dikali 4x. Masukkan U-nya yaitu 2x pangkat 2 min 2 ke U ini, maka 5 kali 4 20x kali 2x kuadrat min 2 pangkat 4. Halo semuanya, perkenalkan saya Christina Melia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal untuk penerapan aturan rantai. Untuk soal pertama, kita diminta persamaan garis singgung dan persamaan garis normal dari fungsi Y sama dengan 2x pangkat 3 min x kuadrat, lalu dikuadratkan pada titik 1,1. Pertama, kita harus tahu dulu untuk persamaan garis singgung, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, dan garis normal Y sama dengan Y min Y1 sama dengan min 1 per M dikali X min X1. M adalah gradien dan kita dapat menemukan gradien dengan turunan pertama. Jadi kita akan menurunkan fungsi Y. Pertama kita misalkan terlebih dahulu 2x pangkat 3 min x kuadratnya sebagai U, lalu kita mendapatkan fungsi U adalah U kuadrat. Lalu untuk aturan rantai, fungsi Y jika diturunkan itu akan sama dengan F aksen U dikali U aksen. Untuk F aksen U-nya, turunan dari U kuadrat adalah 2U, lalu kita masukkan nilai U-nya dan mendapatkan nilai 4x pangkat 3 min 2x kuadrat. Untuk turunan U-nya, kita tinggal turunkan dan menghasilkan 6x kuadrat min 2x. Tinggal kita kalikan F aksen U dikali U aksen, dan kita masukkan X sama dengan 1, menghasilkan gradiennya sama dengan 6. Lalu kita tinggal masukkan X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 1, dan M-nya adalah 6 ke persamaan garis singgung dan garis normal. Untuk garis singgung didapatkan hasil Y sama dengan 6X min 5, dan garis normalnya adalah X tambah 6Y min 5 sama dengan 0. Soal nomor 2, kita diminta turunan pertama dari sin cos 2X menggunakan aturan rantai. Sama seperti tadi, kita misalkan dulu cos 2X-nya menjadi U. Lalu kita mendapatkan Y sama dengan sin U. Kita turunkan dulu F aksen U-nya, sin U, dan menghasilkan cos U. Kita masukkan U-nya, dan turunan fungsi U adalah cos 2X. Untuk turunan U-nya, yaitu cos 2X, kita misalkan lagi 2X-nya dengan V. Kita turunkan V-nya adalah mendapatkan 2. Untuk turunan U, nanti kita akan mengalihkan cos
2x dikali turunan cos 2x dan 2x. Lalu untuk nomor 2 kita diminta turunan dari sin cos 2x. Pertama kita misalkan terlebih dahulu cos 2x-nya sebagai u, lalu kita mendapat fungsi u sama dengan sin u. Kita turunkan fungsi u menghasilkan cos u. Kita masukkan nilai u-nya mendapatkan cos 2x. Lalu untuk cos 2x-nya nanti kita akan turunkan, tapi kita misalkan lagi 2x-nya menjadi v. Jadi turunan U-nya itu nanti adalah turunan cos 2x dikali turunan 2x. Di mana turunan cos 2x adalah min sin 2x dan turunan 2x adalah 2, kita menghasilkan U aksennya sama dengan min 2 sin 2x. Sehingga turunan akhirnya kita tinggal mengalihkan U aksen dan V aksen dan mendapatkan persamaan seperti pada slide, yaitu min cos 2x dikali sin 2x. Perkenalkan, nama saya Zalkar Rudwan. Di sini saya akan membahas materi mengenai turunan fungsi tingkat tinggi. Turunan fungsi tingkat tinggi merupakan turunan ke n dari sebuah fungsi. Adapun rumusnya yaitu turunan ke n dari fx sama dengan turunan dari fx yang telah diturunkan sebanyak n-1 kali. Dengan kata lain, sebuah fungsi fx diturunkan menjadi turunan pertama, kemudian diturunkan lagi menjadi turunan kedua, dan begitu seterusnya hingga turunan ke n. Berikut merupakan contoh soal dari turunan fungsi tingkat tinggi. Diketahui suatu mobil bergerak dengan persamaan fungsi ft sama dengan 2t pangkat 5 ditambah 4t pangkat 4 ditambah 6t kubik ditambah 8t kuadrat ditambah 10t ditambah 12. Pada saat t sama dengan 0, tentukan a kecepatan, b percepatan, c sentakan atau jerk, d Jones atau snap. Untuk mencari kecepatan atau b, kita perlu menurunkan fungsi ft, sehingga didapatkan 10t pangkat 4 ditambah 16t kubik tambah 18t kuadrat tambah 16t tambah 10. Maka pada saat t sama dengan 0, nilai dari v adalah 10 meter per second. Sedangkan yang kedua, untuk mencari percepatan, kita perlu menurunkan fungsi kecepatan. Dengan kata lain, turunan kedua dari fungsi ft, sehingga didapatkan 40t pangkat 3 ditambah 48t kuadrat tambah 36t ditambah 16. Maka saat t sama dengan 0, nilai A sama dengan 16 meter per second kuadrat. Untuk yang ketiga, untuk mencari sentakan atau jerk, kita perlu menurunkan fungsi dari percepatan. Dengan kata lain, turunan ketiga dari fungsi ft, sehingga didapatkan 120t kuadrat ditambah 96t tambah 36. Maka saat t sama dengan 0, nilai dari sentakan atau jerk sama dengan 36 meter per second kubik. Dan yang terakhir, untuk mencari Jones atau snap, kita perlu menurunkan turunan pertama dari sentakan atau jerk. Dengan kata lain, turunan keempat dari fungsi ft, sehingga didapatkan 240t ditambah 96. Maka pada saat t sama dengan 0, nilai dari Jones atau snap adalah 96 meter per second pangkat 4. Nama saya Talia Syarif dari jurusan Teknik Kimia 2021 dan hari ini saya akan menjelaskan turunan fungsi implisit. Apa itu turunan fungsi implisit? Ini adalah suatu fungsi yang dikatakan sebagai fungsi implisit apabila variabel bebas dan tak bebasnya berada pada ruas yang sama. Cara untuk menurunkan fungsi implisit adalah dengan menurunkan kedua ruas terhadap variabel bebas. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini kita disuruh menentukan turunan dari x kuadrat y tambah 2y kuadrat tambah 3x sama dengan 4y. Nah, pertama kita tambahkan variabel dx yaitu sebagai dilambangkan dari turunan, yaitu turunan dari x kuadrat y sama dengan 2xy ditambah x kuadrat y aksen menurut peraturan dari turunan itu sendiri, yaitu jika x kali y sama dengan x aksen y ditambah x y aksen.
Dan untuk turunan 2y kuadrat sama dengan 2y dikali y aksen. Kenapa kita tambahkan y aksen? Karena y aksen bukan merupakan variabel dari dx itu sendiri. Terus ditambah 3 karena turunan dari 3x adalah 3 sama dengan 4y aksen. Nah, di sini kita kelompokkan y aksennya dikeluarkan, sehingga didapatkan x kuadrat tambah 2y aksen dikali x kuadrat tambah 2y min 4 sama dengan min 3 tambah 2xy, karena 2xy-nya ini dipindah ruas. Lalu didapatkan hasilnya, y aksen sama dengan x kuadrat tambah 2y min 4 ini dipindahkan ke sebelah kanan, atau ruas kanan menjadi min 3 tambah 2x. Y per 2x kuadrat tambah 2y min 4. Jadi turunan dari x kuadrat y tambah 2y kuadrat tambah 3x sama dengan 4y adalah y aksen sama dengan min 3 tambah 2xy per 2x kuadrat tambah 2y min 4. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.